Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Contoh soalnya sudah ada. Kamu lihat di situ. Diketahui pertidaksamaannya itu ada 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12, x tambah 4y lebih dari sama dengan 8, x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Dengan fungsi tujuan Z sama dengan 5x tambah 7y. Fungsi tujuan inilah yang nantinya akan dicari nilainya, nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nilai maksimum nilai tertinggi, nilai minimum adalah nilai terkecil. Oke. Yang pertama, untuk penyelesaiannya, langkah pertama itu menentukan titik potong terlebih dahulu. Titik potong itu sudah pernah dipelajari, titik potong dari pertidaksamaan linear dua variabel ya. Mencari titik potongnya, kamu bisa lihat di tabel ini, kalau x-nya yang 0, y-nya berarti 12 bagi 3 berarti 4, titik potongnya 0,4. Kalau y-nya yang 0, 12 dibagi 2 berarti 6,0. Ini titik potong sumbu x. Ini titik potong sumbu y dan ini titik potong sumbu x. Untuk pertidaksamaan yang kedua sama. X tambah 4 y lebih dari sama dengan 8, titik potongnya kalau x-nya 0, y-nya berarti 8 dibagi 4 2, 0,2 titik potongnya. Kalau y-nya yang 0 berarti x-nya sama dengan 8. Titik potong terhadap sumbu x-nya adalah 8,0. Grafiknya, kamu juga udah pernah belajar membuat grafik dari daerah penyelesaian. Untuk grafik yang pertama, pertidaksamaan yang pertama 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Titik potongnya 0,4 dan 6,0. Ini titik potongnya 0,4 dan 6,0. Kamu lihat di situ titik potongnya. Ya, ini titik potongnya. Terus titik potong persamaan yang kedua juga kamu lihat di situ. Untuk garis yang pertama, pertidaksamaan yang pertama kurang dari berarti daerah arsirannya ke dalam. Kamu lihat arsirannya ke dalam. Ya. Terus untuk pertidaksamaan yang kedua, itu lebih dari, tandanya lebih dari. Lebih dari sama dengan 8. Ini garisnya, titik potongnya 0,2 dan 8,0. Jadi meletakkan titik potongnya harus sesuai. Kalau tidak sesuai nanti akan keliru menentukan daerah penyelesaiannya. Arsirannya keluar karena lebih dari. Lihat daerah arsirannya keluar garis atau ke kanan ya. Ke kanan, kalau yang tadi ke kiri garis karena kurang dari. Sekarang x lebih dari 0. X lebih dari 0 berarti arahnya ke kanan. X bernilai positif. X lebih dari 0 artinya x bernilai positif. Y lebih dari 0 berarti y bernilai positif. Berarti y-nya ke atas. Arah y bernilai positif itu adalah ke atas. Ke bawah itu kan berarti y-nya negatif. Kamu bisa lihat di sini daerah penyelesaiannya itu adalah pertemuan dari 4 arsiran tadi. Yang satu ke atas, yang satu ke kanan, terus ini ke kiri garis. Pertidaksamaan yang pertama ke kiri garis, pertidaksamaan yang kedua ke kanan garis. Jadi pertemuannya di sini. Nih. Ini adalah pertemuannya. Jadi inilah yang disebut dengan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya. Nah, menentukan titik potongnya dari daerah penyelesaian ini kita gunakan menentukan nilai maksimum minimumnya menggunakan uji titik potongnya. Ya, menggunakan uji titik pojok dari perpotongan daerah penyelesaian. Nih, kamu bisa lihat nih di pojok-pojok ini ada titik di pojok dari daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya hanya di sekitar ini saja. Nih, tidak sampai keluar
segitiga ini. Untuk ini kita anggap titik B itu perpotongannya adalah 0,4. Ini titik A itu perpotongannya adalah 0,2. Titik C ini belum diketahui. Titik C ini harus dicari nilainya. Untuk mencari titik C itu digunakanlah yang namanya metode eliminasi untuk menentukan titik C. Titik A udah dapat 0,2, titik B 0,4, titik C yang belum diketahui. Kita lihat titik C ini merupakan perpotongan dua garis. Garis 2x tambah 3y sama dengan 12 dan garis x tambah 4y sama dengan 8. Untuk mencari titik C perpotongan ini kita tentukan dengan eliminasi. Jadi eliminasinya sudah dipelajari di kelas 10 cara mengeliminasikan dari dua buah persamaan. Kamu bisa lihat ini kita samakan dulu, boleh nyamakan x atau nyamakan y. Di sini kita samakan x-nya. Yang atas tetap 2x tambah 3y kalikan 1 jadi tetap. Yang kedua kita kalikan 2. Kalikan 2 agar jadi sama dengan atas. X-nya sama-sama 2. 2x tambah 8y, 2 kali x 2x, 2 kali 4 8, 2 kali 8 16. Jadi setelah sama seperti ini, salah satu variabelnya kita kurangkan. 12 kurang 6 negatif 4, 3 kurang 8 negatif 5, negatif 5y, 2 dikurang 2 tuh 0, 2x kurang 2x 0 ya. Ini hasilnya negatif 5y sama dengan negatif 4. Jadi nilai y-nya perpotongan itu nilai y-nya adalah 4/5. Sekarang kita cari nilai x-nya. Karena y-nya merupakan pecahan, kalau y-nya bilangan bulat, kita langsung substitusikan aja. Dengan langkah substitusi masukkan nilai y-nya ke sini. Tapi karena nilai y-nya pecahan, kita nyari x-nya boleh menggunakan eliminasi lagi. Dengan menghilangkan y-nya, tadi menghilangkan x dapat y. Menghilangkan y nanti dapat x-nya. Menghilangkan y berarti kita samakan koefisien dari variabel y-nya. Kalikan 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 12 48. Dikalikan 4 semuanya. Kalau kalikan 4 kali 4 semuanya, yang atasnya, yang bawah kalikan 3 agar y-nya sama-sama 12. Jadi 4 harus dikali 3 agar sama-sama 12 y-nya. Jadi diperolehlah 3x tambah 2y, 3 kali x 3x, 3 kali 4 12, 3 kali 8 24. Jadi ini menghilangkan y-nya. Kurangkan 48 kurang 24, 8x kurang 3x. Nih, ini 12y dengan 12y nya bis ya. Tadi 2x dengan 2x nya bis. Jadi tujuan eliminasi adalah menghilangkan salah satu koefisien, menghilangkan salah satu variabelnya. 24 dibagi 5, 24/5, sama pecahan juga. Udah dapat nilai x dan nilai y nya. Nilai x dan nilai y nya ini berarti ini titik C nya. Berarti titik C di sini tadi adalah pecahan ya. X-nya bernilai 24/5. X-nya 24/5 itu sekitar enggak nyampe 5. Hampir 5 kan? Ini posisinya hampir 5. Terus Y-nya itu adalah 4/5. 4/5 mendekati 1, hampir 1. Titik potong C-nya tadi nih. Kalau ini kan titik potongnya bilangan bulat, berarti C-nya ini titik potongnya berupa pecahan. Nih, cara menentukan nilai maksimum dan minimumnya, kamu tinggal substitusikan tadi hasil titik potong A, B, dan C ke fungsi tujuannya tadi. Fungsi tujuannya tadi adalah Z sama dengan nih, ini adalah fungsi tujuan. Z sama dengan 5x tambah 7y dari soal tadi ya.
Ini fungsi tujuannya, kita substitusikan nilai A, B, dan C nya tadi. A nya 0,2, ganti X nya dengan 0, Y nya ganti dengan 2. Jadi setiap X kita ganti dengan 0, Y kita ganti dengan 2. 5 kali 0, 7 kali 2. Ini hasilnya. 0,4 berarti X nya 0, Y nya 4. 5 kali 0, 7 kali 4. Ini juga hasilnya. C sama, X nya kita ganti dengan 24/5, Y nya kita ganti dengan 4/5. 4/5. Jadi diperolehlah hasilnya nih. 5, ini kan 5 bagi 5 sisa 24, nih hasilnya 24. 7 kali 4 28/5. 28/5. Samakan penyebutnya. 5 kali 24 120/5. 28/5 tetap. Terus tambahkan, karena udah sama penyebutnya bisa ditambahkan. Hasilnya 148/5 dibagi 29,6. Jadi kamu bisa lihat ini nilai tertinggi. Nilai tertinggi itulah disebut nilai maksimum. Nilai terendah ini disebut dengan nilai minimum dari fungsi tujuan ini. Baik, itu yang dapat Ibu jelaskan. Apabila masih ada yang belum paham bisa ditanyakan. Jadi diperoleh nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nilai maksimumnya 4, nilai maksimumnya 29,6 dan nilai minimumnya 14. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.